ya ampun, akhirnya loh bisa datang juga. Udah tak siapin minuman. Tanya ya udah dingin tapi. Udah dingin ya udah apa-apa lah. Kesuwen loh, lama ndak kesini. Mau kesini tempatmu tuh kamu sibuk PPKM gimana kita? Iya juga sih. Terus lagi ada seru-seruan apa gitu? Jadi ingat apa? Kemarin itu. Kenapa? Kan 2020 itu kan ada pemilihan tuh. Oh iya benar, pemilihan serentak. Tetanggaku itu. Kenapa? Dia kan ceritanya pindah kemana? Satu rumah tuh pindah ke kota sebelah gitu. Kemana? Sleman. Alah, tak pikir kota sebelah itu mana, Semarang kok, Purworejo apa Solo, cuman Sleman aja. Pindah. Lah kenapa? Terus dia pas pemilihan itu tuh cerita. Kenapa? Nggak bisa milih. Lah kok bisa? Tanya di grup aku ya nggak tahu, aku nggak nyoblos. KTP ku kan kota. Bener, jadi aku nggak ngerti. Kita memang nggak tahu ya, kita sama-sama KTP kota gitu kan. Jadi nggak ngerti kita tuh kemarin pemilihannya ngapain, kok ada yang nanya, kita juga bingung sih. Iya, dan kemarin kan pandemi ya. Bener. Mestinya ada yang beda itu mestinya. Pasti nek pandemi itu mesti ada yang spesial lah, ada yang khusus gitu. Betul. Ini ketok men kalau ada yang bahas, ada yang jawab pertanyaan kita tuh enak yo Kak yo. Oh iya. Narasumber gitu mungkin. Bener. Ada lagi satu kursi terus tiba-tiba ada yang jawab pertanyaan kita. Ya kayaknya. Enggak, coba iki. Siapa? Lirikan matamu menarik hati. Tadi kamu bilang kursi, kok ada kursi masuk gitu? Tapi aku enggak kenal. Sama ini? Enggak tahu aku. Saya pernah lihat tapi gimana gitu ya? Familiar. Nah, ini kursinya. Buat apa? Punya tamu lagi, Bu. Tadi minta narasumber tuh. Sih, aku minta narasumber. Dateng Kak. Beneran. Waduh, Bapak. Selamat datang. Oh, iki sik perlu dijawab. Nggih. Tadi apa ini? Kami Pak. Sebentar ya. Aduh, kaget saya. Masih kaget, Pak. Tiba-tiba ada yang datang. Nanti pemirsanya juga kaget kayaknya. Oh iya. Itu loh, Pak. Tadi tetangganya. Itu kan nggak bisa milih, Pak. Nggak bisa milih, Pak. Pindah ke Sleman. Dari mana pindahnya? Dari kota. Pindah ke Sleman, terus pas pemilihan itu kok jadi nggak bisa milih. Saya tuh juga mau jawab ya nggak tahu, saya nggak ikut nyoblos. Betul Pak. Iya, kalau pindah kemudian belum pindah kependudukannya ya tidak bisa milih karena kan pemilihan atau pilkada itu hanya diperuntukkan untuk warga negara yang memang KTP-nya domisilinya itu sesuai dengan yang bersangkutan itu tinggal. Kalau misalnya KTP-nya kota tapi pilkadanya ada di Sleman ya nggak bisa. Ya, jadi KTP-nya harus KTP-nya sesuai. Dia cuma pindah orang tok ya. Iya, hanya pindah. Jangan dia belum ngurus ya Pak. Iya, belum ngurus perpindahan gitu. Nah, sebenarnya kan di pilkada kemarin itu kan spesial ya. Spesial ya. Pakai telur dua itu ketiga itu ya. Spesial karena apa? Karena dilaksanakan secara serentak, ya kan? Serentaknya di mana? Kebetulan kalau di DIY ini dilaksanakan di 3 kabupaten, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan waktu pemungutan suaranya serentak bersamaan, makanya kemudian serentak bareng. Iya. Tapi ke Sleman toh. Kalau dulu kan dewe-dewe, ya kan, beda tanggal, beda dino. Kalau sekarang disamakan supaya lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Biar lebih ramai juga kali ya Pak ya. Jadi semua orang merayakan untuk pemilihan serentaknya. Iya, kalau ramai bal-balan itu malah lebih ramai gitu ya. Jadi. Iya sih Pak. Bal-balan malah lebih ramai gitu ya. Ya, sebenarnya bukan untuk ramai atau tidaknya, tapi untuk efektivitas dan untuk efisiensi termasuk penganggaran dan lain sebagainya. KPU yang menyelenggarakan pilkada itu membuat regulasi, membuat aturan dan mempersiapkan termasuk seluruh anggota KPPS itu dilakukan rapid test dulu sebelum melaksanakan tugas. Jadi sudah diantisipasi ya, petugasnya dirapid, kemudian tempat pemungutan suaranya itu dilakukan disinfektan ya, penyemprotan itu ya, kemudian penerapan protokol kesehatan mengantisipasi COVID itu juga sangat ketat ya. Pemilihnya datang,
harus dicek dulu apakah bermasker atau tidak, kemudian di termogan dengan upaya-upaya yang sifatnya antisipatif, ada perlengkapan atau alat pelindung diri bagi anggota KPPS ya, kemudian wajib bermasker bagi pemilih. Nah itu saya yakin itu menjadi bagian yang penting, bahwa kemudian hasil dari pemungutan suara kemarin itu tidak menimbulkan klaster baru pandemi COVID, khususnya di wilayah Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Gitu. Seperti itu. Menarik ya ternyata ya. Jadi kalau kemarin itu sebelum pemungutan suara tuh udah dites dulu semuanya ya Pak ya, rapid test dulu untuk petugas KPPS-nya, jadi semua nyaman. Itu kalau misalkan nih Pak pas datang ke TPS, terus di termogan, terus ternyata suhunya tuh di atas 37 atau 37,5 gitu, atau mungkin di luar standar suhu normal, itu gimana Pak? Iya betul. Jadi kemarin selain menyiapkan TPS yang yang ramah atau mengantisipasi COVID ya, itu KPU itu juga menyiapkan namanya bilik khusus. Oh, ada bilik khususnya. Ayo orang untuk mikir macam-macam loh, bilik khusus loh ya. Bilik khusus ya. Bilik khusus ya, bilik khusus itu tadi seperti yang sampaikan Mbak Dita. Jadi kalau ada pemilih kita yang datang ke TPS, kemudian setelah dicek suhunya itu lebih dari 37,3 derajat Celcius, ya 2-3 kali dicek kok di atas terus itu ya, maka kemudian dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya, namun disiapkan di bilik khusus ya, dia menggunakan hak pilih situ, kemudian nanti treatmentnya juga khusus ya, jadi di disinfektan dan lain sebagainya ya, kemudian setelah itu tidak perlu langsung berinteraksi dengan KPPS ya, karena posisinya ada di samping, di luar itu ya, sehingga tidak harus berinteraksi dengan KPPS secara langsung untuk mengantisipasi ya, sehingga dia menggunakan hak pilih di situ, kemudian difasilitasi, dibantu untuk memasukkan hasil itu ya, surat suara, kemudian ditetesi jarinya dengan tinta itu. Dan itu di satu tempat ya Pak ya, maksudnya nggak harus jalan ke KPPS-nya gitu ya? Iya, nggak perlu berinteraksi dengan KPPS yang bertugas pada saat itu, karena memang meskipun itu di dalam satu area lokasi TPS, namun agak disendirikan gitu ya, khusus untuk pemilih-pemilih yang tadi suhunya di atas 37,3 derajat Celcius ya. Jadi sebenarnya KPU itu berusaha semaksimal mungkin melayani hak konstitusional, namun juga turut serta dalam mencegah penularan COVID-19 itu dengan menyiapkan TPS yang prokesnya itu ketat gitu ya. Mantap berarti. Betul. Terus kita tuh penasaran Pak, waktu kemarin pemilihan di pandemi itu ada cerita-cerita seru nggak sih Pak sewaktu pemungutan suara gitu, mungkin mungkin kira-kira kayak ada pemilih yang ketakutan sendiri atau ada apa gitu Pak, cerita-cerita yang cerita-cerita spesial unik gitu ada nggak Pak? Ya kalau cerita-cerita saya kira tadi warga itu antusias datang ketika ingin tahu, melihat termogan termogan itu kan itu memang fakta dan terjadi ya, bahwa ingin melihat itu bayangannya itu adalah obat anti COVID gitu ya, termogan gitu ya. Jadi kalau di termogan itu berarti langsung nggak kena gitu. Nggak kena COVID. Kemudian gitu. juga cerita yang lain, bagaimana KPPS kita, misalnya kebetulan saya di rumah sakit di RSUD Saptosari gitu ya, itu melayani pemilih yang pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit karena COVID gitu ya. Jadi ada KPPS kita itu yang menggunakan APD, hazmat itu ya, hazmat. Kemudian ya karena melayani di di tempat terbuka ya, melayani di tempat terbuka itu, dan kemudian pada waktu itu cuacanya sangat terik sekali, itu sampai petugasnya itu ketika dibuka itu sudah merah semua itu wajahnya, itu saking panasnya itu, sehingga perlu beberapa waktu setelah melayani berhenti. Kemudian ya kayak petinju itu ditepasi gitu ya. Panas soalnya kan Pak, itu kan ya. Pakai hazmat itu. Iya, pakai hazmat lengkap itu kan.
Nanti kayaknya kita harus tanya-tanya lagi, mumpung beliau ada di sini. Ya, gitu tanya kan. apa silahkan. Saya mungkin kalau berjalan seperti kamus mungkin ya. Jadi ditanya saja nggak apa-apa. Iya, kamus berjalan. Iya. Pas ternyata ya. Master. Master Master of the master. Pak. Gitu.